Oke, baiklah. Apa kabar semuanya pada hari ini? Hari ini adalah pertemuan kita pada materi kelas 9, khususnya di mata pelajaran matematika. Semoga semuanya tetap semangat, tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Ya, hari ini kita akan membahas materi pertama kita, itu adalah bilangan berpangkat. Nah, sebelum lebih jauh, di sini ada yang pengertian dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat seperti 6,02 dikali 10 pangkat 23 ditemukan atau dipelopori oleh Linnaeus Descartes dia lahir ini tahun 1596 ya, sampai dengan wafatnya 1650, dan seorang matematika dari Perancis. Nah, kemudian ilmuwan kita juga punya ilmuwan muslim terkemukakan dari negeri piramida bergelar Al-Hasib Al-Misri yang bernama lengkap Abu Kamil Suja Ibnu As-Salam Ibnu Muhammad Ibnu Suja. Beliau berupaya menyempurnakan aljabar karya Al-Khawarizmi. Jadi Hasim Al-Misri ini menyempurnakan karya dari Al-Khawarizmi. Nah, itu dia matematika muslimnya. Nah, ini dia apa bunyi? Jika n adalah bilangan bulat positif. Nah, jika n adalah bilangan bulat positif, maka a dikasih pangkat n didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia. Seperti ini. A pangkat n sama dengan a dikali a dikali a dan seterusnya dikali a, di mana a ini adalah bilangan pokok. A ini adalah bilangan pokok. Ya, ini dia. Kemudian n ini adalah faktor. N ini adalah faktor. Kemudian n adalah pangkat eksponen. Berarti n ini a kali a sebanyak n. Berarti n ini angka, ya. A ini dipangkatkan dengan sebuah angka yang tidak tahu, makanya didefinisikan seperti n. Berarti ada banyak angka dikali dan seterusnya. Karena n bilangan positif, maka n disebut pangkat sebenarnya. Bilangan berpangkat bilangan bulat, berarti dia positif, dia pangkatnya bilangan bulat. Di mana n menunjukkan banyaknya perulangan perkalian a dengan dirinya sendiri. Jika n merupakan bilangan negatif, atau boleh juga 0, atau pecahan, maka n pada a pangkat n disebut pangkat tak sebenarnya. Jadi kalau dia pangkatnya min, pangkatnya 0, atau pangkatnya per, itu pangkat tak sebenarnya. Karena pangkat tersebut tidak menunjukkan banyaknya perulangan perkalian a dengan dirinya sendiri. Jadi yang pangkat sebenarnya itu kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n. Oke, biar lebih paham tentang bilangan berpangkat, kita masuk contoh. Yang pertama, contoh seperti ini. Di sini ada 3 dipangkatkan dengan 3, artinya angka 3 ini diulang sebanyak 3 kali, maka perkalian 3 kali 3 dikali 3 ya, kali 3 dapat hasilnya 27. Seperti itu. Kemudian yang kedua, min 6 pangkat 3, berarti min ini tidak dimasukkan dalam pemangkatan karena min ini ada di depan. Kemudian yang di pengulangan sebanyak 3 kali adalah angka 6. Makanya min ditaruh di luar, diletakkan di luar, berhuruf seperti ini. 6 dikali 6 dikali 6. Nah, yang melakukan pengulangan adalah angka 6. Ya, dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 dapat hasilnya 216. Karena di luarnya ada min, di sini ditulis min kembali, maka jawabannya adalah min 216. Yang ketiga, contoh yang ketiga, misalkan min 3a pangkat 3. Ingat ya, berbeda dengan di atas, minnya ada di luar. Yang di atas ini minnya ada di luar, yang ini minnya ada di dalam, ya. Kemudian dia dikurungkan, berarti min ini juga mengalami pengulangan sebanyak pangkatnya. Jadi boleh kita tulis ulang, kita tarik keluar, berarti min 3 pangkat 3 a pangkat 3 sama dengan min 3 dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Min 3 dikali min 3 dikali min 3 a pangkat 3.
Min 3 dikali min 3, 9. Plus jadinya, min kali min plus. Ini menjadi 9 ya. Kemudian 9 dikali min 3 itu dapat hasilnya 27, min 27. Kenapa min 27? Di sini positif, positif dikali negatif, negatif. Jadi dapat hasilnya min 27 A pangkat 3. Berikutnya soal yang keempat, bentuknya seperti ini. 2/3 dalam kurung ya, dalam kurung 2/3 dipangkatkan 3. Artinya angka 2 dan 3 ini memiliki pangkatnya 3. Arti milik mereka bersama, berarti mengalami pengulangan juga sebanyak 3 kali. Angka 2 juga mengalami pengulangan perkalian sebanyak 3 kali, yang angka 3 pun sama seperti ini, maka menjadi seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2, 3 dikali 3 dikali 3, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, maka menjadi seperti ini. Kemudian 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27, menjadi seperti ini. Nah, seperti itu dia kalau diminta hasilnya. Kemudian berikutnya nomor 5. Jika bentuk yang seperti ini kita diminta untuk menjadi dia pangkat ya, sehingga ditulis ulang 2/3 ini sama dengan seperti ini, 1 2 3. Pengulangan sebanyak 3 kali dikalikan dengan ini tanda kalinya, dikalikan dengan 2/2, maka jadi seperti ini, 2/2. Jadi total semuanya ini 1 2 3 4 5 dirubah menjadi 2/5. Artinya angka 2 ini diulangi sebanyak 5 kali dengan melakukan operasi perkalian seperti ini. Atau dengan cara lain yaitu menjadi seperti ini, 2 dalam kurung, nanti di atas kurungnya kalau dia kali seperti itu maka penambahan pangkatnya 2 sehingga hasilnya 2/5 menjadi seperti ini. Nah, atau kalau diminta hasilnya ini 2/5 ini sama dengan 32 ya. Kenapa 32? 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, seperti itu. Oke, untuk soal terakhir yang nomor 6. Nah, bentuknya seperti ini. Namun berbeda ya, pangkatnya berbeda. Nah, di sini ada per atau pembagian sama saja. 2/4/3/6. Jadi 3/4 ini ditulis seperti ini. Ini adalah angka 3 diulang sebanyak 4 kali, maka menjadi seperti ini. Kemudian angka 3 di bawahnya diulang sebanyak 6 kali, menjadi seperti ini. Jadi karena dia sama, kita coret ini 3 bagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Jadi ini 1, berarti tinggal sisa ini menjadi seperti ini. Jadi 1/3 kali 3 atau 1/9, atau ada juga nanti ketemu kita menjadi 1/3/2. Kenapa? Karena di sini 3 kali 3 ada sebanyak 2 kali pengulangannya ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita lanjut pada pekan berikutnya dengan membahas soal yang lebih banyak dan bermacam-macam bentuk pemangkatan sebuah angka. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.